Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya itu adalah ini pertemuan kita adalah terkait dengan unsur hidrogen. Nah, ini apa ini? Oh, ini ditutup saja. Terkait dengan pertemuan, terkait dengan unsur hidrogen. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya pernah membahas tentang sistem periodik unsur dan perkembangannya. Ada teori Big Bang ya kemarin tuh, bahwasanya unsur itu ada banyak sekali teori tentang terbentuknya alam semesta di muka bumi ya. Sorry, terbentuknya alam semesta begitu saja. Ada banyak sekali teori, tapi memang yang paling diterima itu adalah oleh para ilmuwan ya, yaitu teori tentang apa namanya, teori Big Bang. Jadi pada dasarnya alam semesta itu awalnya tidak ada, kemudian tidak sorry, bukan tidak ada ya, tapi dalam suatu bentuk berupa titik yang sangat kecil, di mana itu adalah keadaannya disebut sebagai singularity. Singularity itu terdiri dari semuanya ya, tidak ada batu, tidak ada air, tidak ada udara, tidak ada manusia, tidak ada dinosaurus, tapi satu kesatuan yang disebut sebagai singularity atau singularitas. Materi ini kemudian tiba-tiba meledak begitu saja, ya, kemudian mengembang terus sampai sekarang sehingga apa namanya, menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang ini. Kemudian unsur itu di awal itu juga tidak ada, ya. Unsur itu di awal tidak ada, yang ada adalah energi, semua adalah energi. Kemudian energi itu mengalami pengembangan, ya, energi mengalami pengembangan, kemudian pada 1 mikrosecond, ya, itu ada yang namanya pembentukan proton, ya. Pada 1 mikrosecond yang pertama, pada saat ledakan Big Bang itu terbentuk yang namanya proton. Kemudian proton itu saling berinteraksi satu sama lain secara nuklir ya, bukan secara reaksi yang kita lakukan di laboratorium. Kalau di laboratorium itu NaCl itu ya, apa misalkan HCl tambah NaOH itu nuklirnya tidak bereaksi ya, nuklirnya atau inti atomnya tidak bereaksi, yang bereaksi hanya elektron valensi ya, yang berubah itu hanya elektron valensinya. Tapi kalau di saat awal-awal terbentuknya alam semesta, yang bereaksi itu adalah nuklirnya atau inti atomnya. Kemudian inti atomnya itu membentuk nuclear fusion begins ya. Jadi di 1 mikrosekon sampai 0,01 detik itu terjadi apa, penggabungan berbagai macam inti atom, dalam hal ini proton, untuk membentuk unsur yang lebih berat. Setelah 3 menit, maka kemudian unsurnya sudah berhenti, ya, pembentukan atau penggabungan berbagai macam proton itu sudah berhenti. Kemudian 300 dari unsur-unsur pembentuk inilah kemudian dilanjutkan dengan sampai sekarang akhirnya terbentuklah alam semesta yang sebesar yang kita tahu itu sekarang. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya unsur itu terbentuk di awal apa namanya, terbentuk di awal terbentuknya alam semesta. Kemudian ini dibuktikan juga ya dengan kelimpahan unsur yang ada di alam,
bahwasanya ternyata unsur-unsur yang ringan ya, misalkan hidrogen itu jumlahnya juga sangat besar. Unsur yang makin berat itu jumlahnya semakin kecil, dan entah apa hubungannya saya juga kurang tahu ya, tapi unsur-unsur yang ringan itu justru malah banyak manfaatnya atau terdapat di dalam makhluk hidup. Tapi semakin berat unsur itu, maka dia semakin tidak bermanfaat bagi tubuh atau bahkan nggak bermanfaat, bahkan dia beracun atau dia bisa menyebabkan keracunan bagi makhluk hidup. Kemudian karena saking banyaknya unsur, maka kemudian para ahli itu mencoba untuk apa ya namanya ya, mengelompok-ngelompokkan unsur-unsurnya. Kemarin sudah saya pelajari, ada hukum triade, hukum oktav, SPU bentuk pendek, dan SPU bentuk panjang. Kemudian ini Mendeleyev ya, dia membuat atau menyusun unsur-unsur berdasarkan keadaan molekulnya ya, ada R2O, RO, dan seterusnya. Di SPU ini Mendeleyev itu dia nggak cuma sekedar mengumpulkan unsur-unsur, tapi dia juga sudah keunggulannya adalah dia bisa memprediksi ya. Dia bisa memprediksi bahwasannya suatu saat nanti akan ada unsur dengan nomor massa 44, 68, terus kemudian 72, tapi dia belum tahu unsurnya itu apa, dia belum tahu. Dan dia juga sudah bisa memprediksi kurang lebih nanti unsurnya itu sifatnya akan seperti apa. Ya, kemudian dia juga tahu ada kolom-kolom yang kosong yang mana itu nanti suatu saat akan diisi oleh unsur yang akan ditemukan berikutnya. Ini karena ini masih tahun 1871 ya. Ya, di saat ini kita mungkin di Indonesia masih sibuk melawan penjajah ya, tapi di luar negeri mereka sudah memikirkan tentang unsur. Kita masih sibuk perang melawan penjajah atau apa namanya, masih sibuk perang mengusir penjajah. Nah, kemudian di tahun 1887 sampai 1915 SPU itu disempurnakan sehingga tidak lagi diurutkan atau disusun berdasarkan kenaikan nomor massa, tapi diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, kemudian ada golongannya ya, ada garis horizontal disebut periode, dan garis vertikal itu disebut sebagai grup atau golongan begitu ya. Golongan 1 disebut alkali, golongan 2 alkali tanah, golongan 3 itu golongan boron, golongan 4 golongan karbon, golongan 5 nitrogen, golongan 6 oksigen, golongan 7 halogen, dan golongan 8 adalah gas mulia. Penentuannya itu berdasarkan prinsip Aufbau ya. Jadi prinsip Aufbau tergantung di mana terakhir elektron itu diisi ya. Ini sudah Nah, ini sehingga berdasarkan prinsip Aufbau ini, maka kemudian unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Oke, kemudian nah ini ya, akhirnya inilah SPU modern yang kita ketahui. Nah, pada perkuliahan kita berikutnya kita akan membahas unsur-unsur mulai dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, nanti sampai selesainya perkuliahan kita masih ada beberapa pertemuan ya. Ini pertemuan 20, besok 21, berapa nanti lupa saya. Tapi yang jelas nanti sampai di pertemuan terakhir nanti hari Jumat. Besok Kamis itu juga kita libur ya.
besok Kamis kita libur, nanti mungkin akan saya ganti dengan penugasan saja. Oke, itu tadi ya, apa namanya, hidrogen, kita bahas per golongan ya, utamanya golongan utama. Kemudian, tapi ini ya, apa namanya, golongan utama itu yang pertama kita bahas itu adalah hidrogen terlebih dahulu. Kenapa kok hidrogen terlebih dahulu? Karena ternyata hidrogen itu sifatnya unik ya. Jadi dia hampir bisa dikatakan sebenarnya kurang tepat apabila diletakkan pada golongan pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke eh, kuliah kita hari ini, yaitu unsur hidrogen ya, hidrogen. Nah, perlu diketahui bahwasanya hidrogen ini adalah unsur yang sangat unik ya. Unsur yang sangat unik. Kenapa kok dia unik? Karena dia eh, ini hidrogen itu bisa dikatakan sorry, mana tadi? Ini kan dia unsur yang sangat unik. Kenapa kok unsur yang sangat unik? Pertama, karena ini kelimpahannya di alam itu sangat besar. Ya, jadi hampir semua apa namanya? Hampir semua molekul itu memiliki hidrogen. Ya, misalkan air saja lah ya. Air itu H2O. Kemudian misalkan apa misalkan batu, sorry kok batu, metana itu CH4. CH4. Kemudian misalkan apalagi ya, gas selulosa ya. Selulosa itu kan sebenarnya juga suatu senyawa karbon CXHX. Ya, jadi CXHY. Jadi hidrogen ini bisa kita temukan pada berbagai macam senyawa, baik itu organik ya, organik maupun senyawa anorganik. Senyawa anorganik. Misalkan ini tadi organik ya, CXHY begitu ya. CXHY. Ini bisa nanti misalkan NH3, kemudian H2O, kemudian asam-asaman ya. Asam-asaman misalkan H2SO4, kemudian HCl, kemudian pada berbagai macam basa ya, NaOH, kemudian ada KOH. Ya, jadi hampir semua unsur itu memiliki kandungan hidrogen, sehingga hidrogen itu juga kelimpahannya di alam atau jumlahnya di alam itu cukup besar. Itu keunikan pertama dari hidrogen. Kemudian dia sangat reaktif ya. Sangat reaktif. Karena dia sangat reaktif, maka dia berada di alam itu bersenyawaan dengan unsur lain ya. Jadi karena dia sangat reaktif, jarang sekali ditemukan dalam bentuk unsurnya ya. Jadi kalau hidrogen itu jarang sekali ditemukan dalam bentuk misalkan, oh ini naik turunnya gimana? Oh gini. Ya, jadi hidrogen itu jarang sekali ditemukan dalam unsurnya misalkan gas H2 begitu. Ini jarang sekali ditemukan. Ya, unsur hidrogen itu umumnya ditemukan sudah bersenyawaan dengan senyawa lain, misalkan NH3, H2O, CXHY, HCl, NaOH, KOH, dan seterusnya. Ya, jadi jarang sekali ditemukan dalam
bentuk unsurnya sendiri, H2 seperti ini jarang sekali. Kecuali kalau memang dia disintesis atau dia dibuat. Bahkan ketika dalam bentuk H2 ini saja, apabila kemudian bertemu dengan O2, ya, bahkan apabila dia bertemu dalam O2, ini dengan sedikit api saja dia akan langsung membentuk H2O. Ya, jadi dia ini sangat reaktif ya, sangat eh, aduh, ini mohon maaf ini tulisannya enggak bagus, sangat reaktif. Ya, ini dia sangat reaktif. Sehingga karena dia sangat reaktif, jarang sekali ditemukan dalam wujud aslinya. Nah, kemudian hidrogen itu bisa larut dalam beberapa logam sebagai atomnya. Ya, jadi hidrogen itu dia punya kemampuan kalau misalkan ada suatu logam ya. Ini misalkan ada logam begini. Nah, begini ya. Oke. Nah, misalkan ada hidrogen di sini. Ya, misalkan ini H2. Kemudian dia datang ke permukaan suatu logam, ya, maka dia nanti akan bisa masuk ke dalam ini tadi. Dia bisa masuk ke dalam logam-logam ini. Bahkan apabila logamnya itu punya sisi aktif ya, kalau misalkan ini saya hapus satu, ya, akibatnya di sini kan dia kehilangan satu ya. Di sini dia muatannya relatif positif dan negatif, dia hampir netral karena kalau logam itu kan dia apa namanya ikatannya kan kovalen logam ya. Nah ini kan di sini kan ada bagian yang kosong. Hidrogen itu nanti bisa terpisah. Ya. Nah kalau hidrogen dalam bentuk unsur itu adalah hidrogen dalam bentuk H2. Tapi kalau dia seperti ini, H2 itu nanti terpisah. Ini ada sendiri H alfa lah kita namain ya. H alfa sama dengan H beta. Ini kalau dalam keadaan seperti ini kita sebut sebagai radikal bebas. Radikal bebas. Ya, jadi radikal bebas itu beda dengan unsur ya. Jadi misalkan kalau misalkan unsur hidrogen itu adalah H2. Tapi kalau radikal bebasnya itu adalah H dengan satu elektron. Bukan H plus ya, bukan H plus. Kalau H plus ini bukan radikal, ini proton. Ini relatif cukup stabil atau H- begitu. Ini adalah hidrogen yang ketambahan elektron begitu. Tapi kalau ini disebut sebagai radikal bebas. Jadi unsur itu benar-benar dalam keadaan sendiri. Kalau misalkan nitrogen, nitrogen itu N2. Di alam ditemukan dalam bentuk N2. Tapi ada juga nitrogen itu dalam bentuk radikal bebas. Jadi dia N, kemudian N-nya itu cuma satu, dan dia punya 3 elektron yang siap berikatan dengan siapa saja. Kemudian misalkan ada O2, oksigen itu O2, ya, tapi ada oksigen radikal bebas itu adalah ketika oksigen itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begini. Jadi ada elektron yang tidak berpasangan dan siap berikatan dengan siapa saja. Nah, inilah yang seperti ini. Ini kita sebut sebagai apa tadi? Apa namanya ini? Oh ini ya. Ini kita sebut sebagai radikal bebas.
ya, keadaan radikal bebas, unsur-unsur dalam bentuk radikal bebas. Nah, unsur-unsur seperti ini kemudian berbahaya ya karena dia sangat reaktif. Nah, sehingga ya kemudian logam PT itu atau logam-logam itu karena dia bisa memisahkan ikatan antara hidrogen dengan hidrogen, itu maka logam itu sering digunakan sebagai katalis. Ya, dia digunakan sebagai katalis. Anda tahu tidak apa namanya? Apa bedanya mentega dengan margarin? Anda tahu tidak bedanya mentega sama margarin itu apa? Ada yang tahu mungkin? Ya, jadi kalau Anda beli Blue Band itu mentega apa margarin? Kalau bikin kue mentega, Pak. Kalau bikin kue mentega, tapi bisa ganti. Margarin. Oh, pakai margarin. Pakai mentega bisa nggak? Kalau pakai Bisa mentega, mungkin, Pak. iya bisa juga ya. Jadi, tapi tahu nggak bedanya mentega sama margarin itu apa? Margarin lebih asin mungkin. Oh, lebih asin. Ya tapi kan juga ada yang anu ya apa. Jadi apa kalau di toko itu ada namanya butter. Butter. Ya, nah kalau butter ini dia mentega, kemudian ada juga apa jenenge margarin. Margarin. Ya, jadi ada butter, ada margarin. Kalau urusan asin atau enggaknya sebenarnya butter itu juga ada salted salted butter, ada unsalted butter, margarin juga ada salted margarin, juga ada unsalted margarin. Jadi sebenarnya bukan itu ya. Jadi kalau di Jogja ya, kalau Anda ke gereja Kota Baru itu ya, ini kan sini ada apa? Ada Stadion Widosono, ini kemudian sini arah ke Gramedia, ini arah ke UIN ke sana. Nah, ini di sini itu nanti ada gereja Kota Baru namanya. Nah, di sini ini ada penjual eh, martabak manis. Nah, martabak manis atau martabak Bandung sih sebenarnya. Dan ini penjual martabaknya ini legend di Jogja. Semenjak saya datang pertama kali di sini di Jogja tahun 97 hingga sampai 2022 sekarang, bahkan kalian belum lahir berarti ya, martabak ini sudah ada. Nah, yang sekarang dia itu Mohon maaf Pak, menyela waktunya. ya silakan. Untuk share screen-nya masih di PPT yang hidrogen Pak. Oke, oke. Masih di PPT ya. Share screen-nya. Oh, dia nggak pindah ya? Dia nggak pindah ya berarti ya? Share screen. Belum, Pak. Oke. Oke. Kayak gini, ini apa yang sekarang Anda lihat? Si yang hidrogen, Pak. Oh, masih PPT? Nggih. Oke, oke. Oke, kalau gitu saya ganti aja. Tak pikir udah ganti, siwa saya cerita-cerita. Oke, sebentar. Tak buka aplikasi yang biasanya aja. Jadi apa? Tadi saya itu telat masuknya itu karena ketika saya buka Zoom ternyata dia minta minta diupdate. Nah, ketika dia minta diupdate, kalau ini sekarang yang kelihatan apa? Layar putih, Pak. Apa? Halo? Gimana? Yang kelihatan whiteboard bukan? Iya, Pak.
Oke. Nah, itu ya. Jadi tadi itu si Zoom itu minta diupdate. Setelah saya buka Zoom-nya itu dia ternyata apa? Setelah saya buka Zoom-nya itu ternyata dia punya fitur whiteboard ini gitu. Saya pikir dia bisa menampilkan whiteboard-nya juga, ternyata enggak. Oke, jadi itu tadi ya di apa namanya ini ada Stadion Kridosono. Kalau ini ke arah utara, ini ke arah siapa namanya Gramedia. Kemudian kalau UIN itu ke arah sini. Kemudian ini kalau sini ke arah Lempuyangan. Nah, di sini itu nanti ada Gereja Kota Baru namanya. Nah, di dekat Gereja Kota Baru itu ada jualan martabak manis. Nah, martabak manis itu sejak 97 tadi ya, itu sekarang dia martabaknya itu terbagi dua. Ada yang menggunakan butter, ya, ada yang menggunakan butter dan ada yang menggunakan margarin. Nah, bedanya apa? Jadi bedanya itu sebenarnya kalau butter itu diolah dari susu, ya. Ini diolah dari susu. Susu itu kan dia mengandung lemak. Nah, lemak atau lipid ya, lebih tepatnya lipid, ya. Lipid itu ada yang bentuknya itu padat, ya. Ada yang bentuknya itu padat, ada juga yang bentuknya itu cair. Ya, ada yang bentuknya padat dan ada yang bentuknya cair. Apabila kita lihat strukturnya, ya, lipid itu dia bentuknya kurang lebih adalah struktur molekulnya ya. Ini dia CH2, ini O, kemudian CO, kemudian di sini dia nah, ini adalah suatu rantai karbon, ke bawah dia C, ini H, nah ini O lagi, C, O, ini ke sini dia rantai karbon, kemudian di sini C, H2, ini O, dan di sini C, O, nah ini dia seperti ini. Nah, kapan ini ya, jadi dia ini lipid itu struktur molekulnya secara umum seperti ini. Jadi ini ada rantai pertama, ya, ini ada rantai kedua, dan ini ada rantai karbon ketiga. Nah, apa yang membedakan bentuk padat dan bentuk cair? Jadi kalau dia padat, itu dia ikatan di rantai 1, 2, dan 3 itu umumnya terbentuk jika dia ikatannya itu tunggal. Ya, kapan dia bentuknya cair? Apabila di sini itu banyak memiliki rantai ikatan ganda atau rantai ikatan rangkap 3. Ini seperti ini disebut ikatan yang jenuh. Jenuh atau saturated ya. Saturated. Sementara ini adalah unsaturated atau tidak jenuh. Ikatannya itu tidak jenuh atau unsaturated. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Anda kalau Anda potong daging besok di hari raya Kurban, Anda memotong daging, kemudian di daging itu ada bagian yang putih-putih, itu adalah lipid dalam bentuk padat. Kenapa kok dalam bentuk padat? Karena ini tadi,
CH2-nya ini, kemudian di sini R-nya itu terlalu banyak mengandung ikatan jenuh. Ikatan tidak jenuhnya ada tapi lebih sedikit. Kemudian sekarang itu lagi heboh namanya harga minyak goreng yang tinggi. Minyak goreng itu pada dasarnya adalah lipid, tapi dia bentuknya cair. Kenapa kok bentuknya cair? Karena dia itu banyak mengandung ikatan tidak jenuh. Ya, jadi di sini itu banyak sekali ikatan rangkap-rangkap seperti ini. Ada rangkap 2 atau rangkap 3. Sementara kalau di daging sapi tadi itu dia banyak mengandung ini ikatan jenuh, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh potong-potong itu Anda boleh potong-potong itu lemak, kemudian Anda coba goreng, ya. Ketika Anda goreng, maka nanti lemak yang padat itu nanti bisa jadi cair. Ya, silakan Anda coba sendiri. Atau misalkan ayam ya, lemak ayam itu juga kulit ayam itu dia mengandung lipid yang ikatan rangkap begini, ikatan tunggal, itu nanti kalau Anda goreng, dia lama-lama bisa cair. Sebaliknya, minyak goreng, ya, kalau misalkan Anda buat minyak kelapa, ya, minyak kelapa kemudian Anda tinggal di daerah pegunungan, yang mana itu dingin, maka minyak gorengnya itu nanti bisa jadi padat. Ya, nanti kalau minyak gorengnya yang padat tadi itu Anda goreng lagi, dia bisa cair lagi. Nah, itu tadi ya. Jadi yang menyebabkan bentuknya padat atau cair itu adalah adanya ikatan jenuh dan tidak jenuh. Kalau padat itu dia ikatan jenuhnya ikatan jenuhnya banyak, ikatan tidak jenuhnya sedikit. Kalau cair itu ikatan tidak jenuhnya banyak, tapi ikatan jenuhnya sedikit. Ya, nah kembali lagi ke butter dan margarin ini tadi. Jadi butter itu adalah lemak atau lipid yang diambil dari susu. Nah, susunya ini kemudian ketika diambil, itu dia banyak mengandung lipid yang padat. Nah, ini terus kemudian dikotak-kotakin begitu ya, itu kita sebut sebagai butter. Ya, itu kita sebut sebagai butter dan dia bentuknya adalah padatan. Nah, tapi kemudian ada apa ya namanya ya, bisa dibilang mentega sintetis ya. Mentega sintetis itu adalah namanya margarin. Ya, margarin itu bukan mentega ya. Margarin itu ya sebenarnya lipid juga sih ya, tapi dia sebenarnya margarin ini terbuat dari margarin ini sebenarnya terbuat dari minyak goreng. Ya, minyak goreng itu kan lipid juga, tapi dia bentuknya cair. Ya. Nah, terus supaya bisa jadi padat, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengubah ikatan yang tidak jenuh ini kita ubah menjadi jenuh. Ya, ini kita ubah menjadi jenuh. Cara mengubahnya jadi jenuh bagaimana? Ini kita reaksikan dengan hidrogen. Ya, dengan kita membuat minyak goreng tadi yang banyak mengandung ikatan tidak jenuh, kalau kita reaksikan dengan hidrogen, maka nanti akan mulai terbentuk ikatan yang jenuh. Kalau ikatan jenuh banyak terbentuk, maka dia nanti jadi padatan. Nah, itu ya. Margarin itu sebenarnya adalah mentega sintetis. Nah, bagaimana caranya membuat ini? Nah, itu tadi kita kembalikan lagi ke reaksinya tadi ya. Jadi tadi belum sempat tergambar di sini ya. Hidrogen itu bisa
apa namanya, larut dalam suatu logam. Ini saya gambarkan suatu logam, ya. Logam itu terdiri dari logam begini ya. Oke. Nah, kemudian logam ini apabila ada hidrogen atau H2, ini saya gambar pakai arsir saja ya untuk membedakan dia adalah suatu hidrogen. Maka apabila dia nempel ke permukaan logam, maka dia nanti bisa istilahnya bisa larut di sini. Jadi dia bisa bergerak bebas ke kiri dan ke kanan dari suatu permukaan logam. Bahkan ya jika kemudian ini stipnya mana nih? Stipnya oh ini dia. Kalau misalkan di sini ada satu atom yang dari suatu logam yang bolong, ini akan menyebabkan sini berlalu bermuatan negatif atau membentuk suatu sisi aktif dari logam. Hidrogen itu nanti bisa terpisah. Ya, hidrogen nanti bisa terpisah, dia nanti jadinya seperti ini. Nah, hidrogen yang dalam bentuk terpisah tadi itu adalah namanya radikal bebas. Jadi hidrogen H2 itu adalah unsur, ya, unsurnya adalah H2. Tapi kalau dalam bentuk radikal itu dia adalah unsur yang H dengan satu elektron seperti ini. Elektronnya ini enggak berpasangan, sehingga karena dia tidak berpasangan, dia siap berpasangan dengan siapa saja. Kalau nitrogen itu juga sama, ada dalam unsurnya itu adalah N2. Di alam ditemukan dalam bentuk N2. Apabila dia dalam bentuk radikal, maka dia memiliki N 1, 2, 3. Ini namanya nitrogen radikal bebas. Oksigen itu ditemukan dalam bentuk O2. Ini yang bentuk stabilnya. Tapi kalau kemudian ditemukan dalam bentuk radikal, dia adalah oksigen dengan 6 elektron yang 2 elektronnya itu siap berikatan dengan siapa saja. Ini yang radikal ini jauh lebih reaktif dibandingkan yang dalam bentuk unsur. Nah, kalau kemudian kita punya minyak goreng, kita kasih hidrogen, dia tidak akan bisa serta-merta bereaksi. Tapi kalau hidrogen itu kita lewatkan pada suatu logam, yang mana logam itu punya sisi aktif, maka dia nanti akan membentuk ini. Dia nanti akan membentuk hidrogen radikal bebas. Nah, hidrogen radikal bebas ini akan mudah bereaksi dengan suatu C atau karbon yang tidak jenuh. Sehingga kemudian karbon tidak jenuh tadi itu menjadi bereaksi menjadi karbon yang jenuh. Kalau jumlahnya semakin banyak, maka kemudian dia kita sebut sebagai margarin. Jadi margarin itu sebenarnya bisa dikatakan adalah mentega sintetis. Kalau dalam rangka untuk bikin kue ya, saya juga nggak tahu. Konon katanya ini butter atau margarin ini dibuat untuk melembutkan kue, begitu ya, supaya rasanya lebih lembut. Konon katanya kalau dengan butter ini dia lembut dan dia rasanya lebih enak. Kalau dengan margarin lembutnya dapat tapi enaknya itu tidak terlalu enak begitu. Makanya tadi kalau di mana tadi di Kota Baru tadi itu martabak yang di Kota Baru tadi kalau dia jualan pakai butter dan margarin, yang pakai butter lebih mahal karena memang harganya memang lebih mahal, rasanya lebih lembut dan juga lebih enak. Nah, begitu ya. Jadi pembentukan margarin tadi itu memanfaatkan sifat dari hidrogen yang bisa larut dalam permukaan suatu logam. Oke, kemudian
Kalau sekarang yang tampak apa ini? Sekarang yang tampak apa? Hidrogen, Pak. Oh, hidrogen. Oke, ya jadi dia apa namanya bisa larut dalam PT ya, logam PT atau mungkin Cu atau beberapa logam gitu ya. Kemudian kelimpahan unsurnya ini sudah kita pernah bahas ya, hidrogen itu jumlahnya sangat besar sehingga dia sifatnya atau jumlahnya sangat besar dan dia berikatan dengan berbagai macam unsur yang ada di bumi membentuk senyawa-senyawanya. Nah, hidrogen itu dikenal memiliki 3 isotop, yaitu hidrogen H1, kemudian deuterium atau D2, dan tritium T3. Ya, jadi sekali lagi hidrogen itu memiliki 3 isotop, ya 3 isotop. Yang pertama adalah hidrogen itu sendiri H1 ya. Saya tulis H1 itu artinya adalah dia H11 gini ya. Itu artinya dia adalah unsur yang paling sederhana yang ada di dunia, yaitu hanya terdiri dari 1 proton dan juga 1 elektron. Ya, jadi hidrogen itu adalah unsur yang paling sederhana, hanya terdiri dari 1 proton dan 1 elektron. 1 proton, 0 neutron, kemudian 1 elektron. Ini kita sebut sebagai apa tadi? Ini kita sebut sebagai hidrogen. Nah, isotop yang berikutnya itu adalah tadi ya deuterium atau ini saat di bawah tetap 1 ya, yang di bawah itu menunjukkan jumlah proton, yang membedakan adalah nomor masanya, di atas dia 2. Kenapa? Karena dia sama-sama terdiri dari 1 proton dan juga 1 neutron. Dan juga elektronnya itu jumlahnya ada 1. Jadi dia 1 proton, kemudian 1 neutron, kemudian 1 elektron. Ya, ini kita sebut sebagai deuterium. Kemudian isotop yang ketiga itu adalah tritium. Ini dia T, simbolnya T. Sekali lagi yang bawah 1, sementara yang atas adalah 3. Kenapa? Karena dia terdiri dari 1 proton, kemudian terdiri dari 2 neutron. Ya, elektronnya berapa? Elektronnya ya tetap 1. Elektronnya tetap 1. Jadi 1 proton, kemudian 2 neutron, kemudian 1 elektron. Ini kita sebut sebagai tritium. Secara alamiah ya, secara alamiah itu isotop yang paling banyak terbentuk itu adalah ini ya, yang dalam bentuk hidrogen. Kemudian deuterium ini ada, tapi jumlahnya amat sangat sedikit sekali ya.
Sekali lagi di alam itu dia ada dalam bentuk H atau H11 seperti ini. Di alam ada juga dalam bentuk deuterium, tapi dia jumlahnya amat sangat sedikit sekali. Jadi misalkan kalau Anda punya H2O, ya, kalau misalkan Anda punya air, ya, kalau Anda punya air itu kan H2O ya. H2O itu dia jumlahnya mungkin bisa dikatakan 99%-nya ada dalam bentuk H2O. Tapi di sini ada juga D2O. Tapi ini lebih ya, ini lebih dari 99%. Nah, ini jumlahnya ini mungkin 0,01%-nya. Ya, ada dalam bentuk D2O tapi jumlahnya amat sangat sedikit sekali. Ini 99,9 gitu aja ya. 0,1%-nya itu ada dalam bentuk D2O. Nah, untuk tritium ini dia ada dalam bentuk reaksi nuklir. Ya, dia ada dalam bentuk reaksi nuklir. Kalau misalkan Anda itu di reaktor nuklir, ya reaktor nuklir yang di Indonesia ada sih ya di dekat UIN itu ya di Babarsari itu Anda kalau ke arah Amplas, kalau dari UIN Anda ke arah Ambarukmo Plaza itu terus nanti sampai ketemu sorry. Jadi kalau dari UIN sini ya, ini kan UIN kita tercinta itu kan di sini. Nah, di sini ini Jalan Solo, ya, ini Jalan Solo. Kemudian sini KFC yang sekarang sepertinya sudah tutup juga. Nah, ini di sini pertigaan UIN yang mana sering terjadi demo yang bikin macet dan nyusahin orang banyak itu. Nah, itu kalau Anda ke sini ya nanti ada Museum Avanti, kemudian di sini ada Ambarukmo Plaza, tempat kongko-kongko, nongkrong-nongkrong. Itu nanti sini sampai jembatan Babarsari itu nanti ada ayam goreng Nyonya Suharti. Nah, itu nanti kalau Anda belok sini, di sini nanti Anda ketemu yang namanya Batan. Batan itu memiliki reaktor namanya reaktor Kartini. Ya, ini dia memiliki namanya reaktor Kartini. Nah, nggak sadar ya, sebenarnya di dekat kita, tetangga kita itu ada reaktor nuklir. Waduh. Yang kalau itu sampai ditangkap teroris, kalau misalkan mereka menguasai, ini bisa jadi diledakkan. Waduh, ini Jogja bisa jadi tidak berpenghuni. Tapi kalian jangan ngomong-ngomong siapa-siapa ya. Ini reaktor strategis ya ini ya. Ini dijaga ketat ya, dijaga ketat, gak sembarangan orang boleh masuk. Nah, karena di dalam sini ini sebenarnya bentuknya seperti sumur begitu. Ya, seperti sumur, kemudian isinya air ya. Ini isinya air, kemudian di sini dia itu ada reaksi nuklir. Ya, ini reaktornya dipakai untuk penelitian. Nah, di sekitar reaktor ini itu dia sering terbentuk yang namanya ini tritium ini tadi. Tapi ya itu jarang sekali ya. Kalau misalkan tidak ada reaksi, tritium ini juga tidak terbentuk. Secara alamiah hidrogen ada dalam bentuk H11 dan juga deuterium 21. Nah, deuterium itu terdapat secara alamiah di laut ya. Kalau misalkan kita punya ini ya air laut itu sebanyak 30 liter, itu kemudian kita elektrolisis ya. Air itu kita elektrolisis sehingga nanti membentuk H2 dan O2 sampai hanya tersisa 1 ml.
maka 1 ml itu adalah 99%-nya adalah D2O. Jadi ini 1 liter itu kan 1000 ml ya. Jadi 30.000 ml air itu mengandung 1 ml D2O. Jumlahnya amat sangat sedikit atau air berat namanya ya. D2O ini sering kita sebut sebagai air berat. Oh ya, kemudian tritium itu juga terbentuk secara kontinu pada atmosfer luar pada reaksi nuklir dan juga pada reaksi nuklir. Oke, nah ini dia tadi ya, untuk hidrogen terdiri dari 1 proton dan 1 elektron, deuterium protonnya 1, neutronnya 1, elektronnya 1, tritium protonnya 1, neutronnya 2, dan elektronnya 1. Nah, berikutnya adalah ada pertanyaan ini, tepatkah penempatan hidrogen pada golongan 1? Oke, berhubung nanti saya itu juga ada ada kuliah nanti jam 13, maka mungkin kuliah kita hari ini saya cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan pada perkuliahan besok jam 13. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan terkait hidrogen. Apakah ada pertanyaan terkait hidrogen? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.